Ya, kita mulai ya anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah sudah 45 orang ya, walaupun mestinya ini 100 lebih. Nggak sampai separuh, tapi alhamdulillah lah. Mungkin masih masih sholat duhur ya, belum selesai. Anak-anak, pada pertemuan ketiga untuk membahas bab 1 ini, kita sudah sampai di materi sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Kita sudah belajar tentang sujud sahwi, kemudian pekan kedua kita belajar sujud syukur, dan kita sekarang belajar sujud tilawah. Nah, sekarang Ibu mau mulai dari pertanyaan kalau kalian sudah membaca materinya. Anak-anak, kalau sujud kalian masih ingat kan artinya apa kan? Nah, sekarang Ibu langsung mau tanya, apa artinya tilawah? Bacaan. Bagus. Jadi anak-anak, tilawah itu artinya bacaan. Bahasa Arab ya. Kalau kalian sering mendengar musabaqah tilawatil Quran, lomba membaca Al-Quran artinya. Nah, kalau sujud tilawah berarti artinya sujud bacaan. Maksudnya apa sujud bacaan? Sujud yang dilakukan karena ada bacaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bacaan apa? Gitu ya. Ada yang tahu anak-anak bacaan apa anak-anak? Ayat sajadah, Bu. Ayat-ayat sajadah. Bagus. Jadi di dalam Al-Quran itu anak-anak ada ayat sajadah namanya. Ya, ayat yang kalau dibaca atau kita mendengar atau kita menemukannya, kita itu disunahkan untuk sujud. Makanya disebut ayat sajadah. Ya. Di Al-Quran jumlah dari ayat sajadah itu ada berapa anak-anak? Ya. Yang sudah baca materi ada berapa? 15, Bu. 15, Bu. Bagus, 15 ya. Nah, ayat itu tersebar di beberapa juz. Nah, kalau kalian ingin tahu ya ayat sajadah itu, boleh kalian hafalkan. Jadi, ketika kalian membaca ayat sajadah itu, kalian disunahkan untuk sujud. Atau kalian tidak membacanya, mendengar orang lain membacanya, itu juga disunahkan untuk sujud tilawah. Atau kalian menemukan misalnya pas baca buku fikih, ini ayat sajadah ini. Kamu sunnah itu melakukan sujud tilawah. Nah, kalau kalian itu tidak hafal anak-anak, ya gimana caranya kalian tahu bahwa itu ayat sajadah? Ya Bang enggak? Cuman kalau ibu nyuruh kalian menghafalkannya itu agak susah, ya kan? Belum lagi kamu target tahfidnya belum selesai ya. Jadi untuk ayat-ayat sajadahnya yang penting kamu tahu, paling enggak pernah membaca gitu. Oh, kalau surat ini yang bunyinya begini ini rata-rata harus sujud tilawah. Rata-rata itu anak-anak ada kata-kata sajadahnya. Rata-rata. Nah, masalahnya adalah kalau kalian tidak pernah baca Al-Quran, atau kalian itu tidak pernah mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, kapan kalian mau melakukan sujud tilawahnya? Karena penyebab dari orang melakukan sujud tilawah itu, tadi kata Bu Rumzil, karena membaca ayat sajadah, atau menemukan, atau mendengar orang lain sedang membaca ayat sajadah. Nah, berarti ayat sajadah itu dilakukan oleh orang yang membaca ayat sajadah, menemukan, atau mendengar orang lain membacanya. Oke. Nah, kalau kalian nanti baca Al-Qur'annya buat ngatamin, tadarus atau darusan kata orang kampung itu anak-anak. Nah, itu anak-anak kamu akan mengetahui bahwa surat juz yang pertama ada ayat sajadahnya itu kalau nggak salah juz 9. Jadi juz 1 sampai juz 8 itu belum ada ayat sajadahnya. Artinya kalau kalian selama ini ngajinya masih Iqra, atau kalian ngajinya masih juz 30, atau ngaji Al-Quran tapi belum sampai di juz 9, kamu tidak akan ketemu dengan yang namanya ayat sajadah.
Ketemunya paling di pelajaran fikih ketika belajar. Nah, ya, jadi ayat sajadah itu kalau disimpulkan, siapa yang bisa mengulang? Penyebabnya ada berapa? Jika mendengar, membaca, atau menemukan ya. Bagus, ya. Penyebabnya ada 3. Mendengar atau membaca sendiri atau menemukan ayat sajadah. Ya. Kalau kalian mendengar orang lain baca Al-Quran, kebetulan kamu sudah hafal, oh itu ayat sajadah yang dia baca. Karena ada yang gampang anak-anak, yaitu yang ada di surat Al-Alaq. Ya, itu gampang. Jadi kalau kalian mendengar itu, kamu sunnah untuk sujud tilawah. Ya, kalau yang lain-lainnya, ayat-ayat yang lainnya itu kalian harus punya ancar-ancar. Kalau burumzil itu ngafalin ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu ada kata-kata sajadahnya. Nah, kalau kalian ngaji di Al-Quran itu lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi kenapa? Karena di Al-Quran itu sudah dikasih tanda. Di pinggirnya Al-Quran itu dikasih tulisan sin, jim, dal, tak marbutoh. Sajdah kalau dibaca. Nah, kalau di ayatnya yang ada angka ayat itu anak kalau sudah wakaf itu dikasih tanda kayak kubahnya masjid. Nah, jadi kalau kalian lagi ngaji Al-Qur'an ketemu dengan ini kok ada kayak kubahnya masjid. Ya, oh ini berarti ayat sajadah nih, ya. Kalau ketemu dengan Al-Qur'an yang tidak ada itunya kadang-kadang ada tulisannya sin, jim, sin, jim, dal, tak marbutoh. Kalau dibaca jadi saja, tapi nggak ada harkatnya, anak. Kalian harus hafalkan sendiri, ya. Nah, lalu bagaimana Bu caranya? Ini karena gampang, jadi Ibu ngebut ya, anak ya. Caranya sama dengan sujud syukur. Ya, caranya sama dengan sujud syukur. Ya, kalian itu kalau baca Al-Quran kan rata-rata sudah dalam keadaan suci kan ya. Nah, jadi kalau Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun katanya Allah. Ya, jangan kamu sentuh kecuali kamu dalam keadaan suci. Jadi usahakan kalau ngaji itu kalian itu sudah punya wudhu. Ya, nah pas ngaji ketemu dengan ayat sajadah. Maka kalian itu taruh dulu Qur'annya, ya. Kemudian ambil sajadah beneran nih, ya. Atau kalau kalian sudah berada di posisi karpet yang suci, kalian tinggal berdiri menghadap ke kiblat. Kemudian di dalam hatinya bilang, berniat ya, niat saya sujud tilawah lillahi ta'ala. Bu, udah usah pakai bahasa Arab, udah usah. Nanti kalau disuruh pakai bahasa Arab salah-salah, mending pakai bahasa Indonesia benar. Ya, niat saya sujud tilawah lillahi ta'ala dalam hati, dalam keadaan berdiri, ya. Kecuali lagi sakit. Ya, ini ceritanya lagi normal semuanya. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, habis takbiratul ihram, enggak ngapa-ngapain, enggak ruku, enggak iktidal, langsung Allahu Akbar, sujud. Ya, langsung sujud. Habis takbiratul ihram Allahu Akbar, sujud. Nah, saat sujud itu baca doa sujud tilawah. Nah, ada tugas lagi. Makanya Ibu bilang kalau ada tugas langsung kerjakan karena tiap ini harus ada prakteknya. Ya. Ibu kok ngafalin melulu? Ya gimana kamu mau sujud tilawah kalau kamu udah hafal doanya, Nak? Masa kamu mau nyontek lagi sujud mau nyontek gimana caranya? Mau ditaruh di mana contekannya? Sambil ngelirik-lirik begitu. Ya, jadi harus hafal. Ini gampang anak-anak. Ada orang yang kalau sujud sudah biasa baca doa ini. Ya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada yang sampai wa quwwatihi. Tapi lebih sempurna lagi ditambahin fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu yang dibaca. Berapa kali, Bu? 1 kali. Nah, 1 kali. Udah, Bu. Udah. Kalau sudah baca begitu gimana? Allahu Akbar. Langsung duduk tahiyat akhir. Langsung duduk seperti orang tahiyat akhir. Tapi enggak baca apa-apa. Ya, cuman duduk doang. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pengerjaannya kemungkinan hanya 1 menit, anak-anak.
Seperti yang Ibu bilang kemarin, walaupun hanya 1 menit, itu ya banyak yang nggak ngerjakan. Ada yang kalau ketemu ayat sajadah itu katanya, oh kalau saya ketemu sama ayat sajadah, enggak usah sujud tilawah, cukup baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali katanya. Ya, baca seperti itu anak-anak bagus. Ya, baca seperti itu bagus, pahalanya banyak. Kata Allah, kata Nabi, kalau orang itu baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu anak-anak sama Allah ditugaskan ada satu malaikat. Malaikat itu kan punya sayap. Dia menceburkan diri ke air, ya malaikatnya mencebur diri ke air, kemudian dia naik lagi ke atas. Setiap tetes dari air yang nyisa-nyisanya tadi itu di sayap-sayapnya, setiap tetesnya jadi malaikat lagi. Dan itu malaikat akan mendoakan kita sampai akhir kiamat nanti. Nah, makanya kalau lagi diem-diem tuh jangan main HP melulu. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, tapi walaupun dapat pahala yang banyak, untuk anak MTS 30 kelas 8 yang sudah belajar sujud tilawah sama Bu Rumzil, jangan pakai begitu melulu ya. Pakai sujud tilawah. Memangnya kenapa yo? Ada yang tahu? Kan hukumnya sunnah, Bu. Ya. Yo, ayo. Coba aja jawab, yo. Kan ada di buku itu sebenarnya. Oke, ya silakan Ahmad Zudi. Siapa tadi? Kalau nggak dilakukan rugi. Benar. Kalau nggak dilakukan rugi. Ruginya apa coba ya? Nggak dapat pahala. Itu doang. Kan Ibu bilang tadi baca subhanallah wala ilaha akbar wala haula wala quwwata illa billah, itu juga dapat pahala banyak, Zudi. Ya, kenapa? Kenapa kok sampai diajarin di kelas 8? Penting banget berarti kan? Ada babnya di fikih. Berarti ini satu hal, satu ibadah yang penting anak-anak. Hukumnya emang sunnah, ya tidak wajib, tapi kok sampai diajarkan, pasti penting. Nabi itu mengajarkan. Jadi ketika Nabi membaca ayat sajadah, Nabi lagi ada di mimbar ya, Nabi turun melakukan sujud. Kemudian sahabat juga ikutan melakukan sujud. Berarti yang membaca dan yang mendengarkan sujud tilawah. Habis itu kalau Nabi lagi ngajar, bilang ke sahabat, kalau ada ayat sajadah yang ayatnya ini, ada 15 ayat, ada 15 titik di Al-Qur'an itu, kamu sujud. Ya, rahasianya apa? Itu pertanyaan Bu Rumzin. Yo. Kalau bacanya sampai tuntas bisa nih jawab. Oke, Noah. Mungkin menghormati ayatnya sendiri, Bu. Wah. Lainnya yuk. Ayo lainnya. Miki, menurut Miki apa kira-kira Miki? Kalau sujud sujud syukur, kamu kan tahu minggu kemarin udah Ibu terangin. Orang yang bersyukur sama Allah nikmatnya akan ditambah. Kalau bersyukurnya level 5, tambahnya lebih banyak daripada yang syukurnya level 1. Sujud syukur itu levelnya top sudah. Nah, kamu sudah tahu ininya, rahasianya. Nah sekarang kalau sujud tilawah apa memangnya? Ini kata Nabi ada Nana. Dekatkan diri kepada Allah ya, Bu. Lainnya, anak-anak Ibu sarankan, kalau kalian itu lagi baca materi, ketemu dengan dalil, entah itu hadis atau ayat Al-Quran, jangan di-skip. Baca, ya. Karena itu, dasar dari apa yang kita pelajari itu ada di situ, anak sebenarnya. Ayo, ini masa 85 orang nggak ada yang tahu ini, yuk. Ayo, agar terhindar dari godaan setan dan membuat setan itu menangis. Bagus, Zaki pintar, berarti Zaki baca. Itu anak-anak. Jadi setiap ibadah itu anak-anak ada keafdolannya, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Kalau sujud tilawah itu anak-anak, jadi kata Nabi, kalau orang membaca ayat sajadah,
atau mendengar ayat sajadah atau menemukan ayat sajadah, kata Nabi, maka sujudlah. Ketika ada orang yang sujud itu anak-anak, setan itu nangis, lari terbirit-birit. Ya, apa kata setan? Ya, ini dikasih tahu karena kita kan tidak pernah lihat setan ngomong. Kalau Nabi kan rahasianya sudah dibocorkan. Nah, ketika ada orang yang baca ayat sujud tilawah karena mendengar atau menemukan atau membaca ayat sajadah, kata setan nih, perhatikan. Duh, sungguh celaka aku. Bukan kata belum sih, ya kata setan nih. Ya jangan berarti setannya teman-teman. Enggak. Ya. Ini kata setan nih, ya. Aduh, celaka aku. Dulu nih setan nih inget sama dulu, sama story-nya dulu, nenek moyangnya. Dulu aku ini disuruh sujud sama Allah. Coba ibu mau tanya, kapan setan pernah disuruh sujud sama Allah, yo? Disuruh sujud pas Nabi Adam, Bu. Iya, bagus. Ketika dikumpulkan Nabi Adam, malaikat, kemudian iblis namanya, nenek moyangnya setan itu dikumpulkan. Ketika juaranya ternyata Nabi Adam, disuruh nih peserta lainnya, malaikat dan iblis disuruh sujud ke Nabi Adam. Kata setan, kalau malaikat kan nurut, disuruh sujud. Tapi kata setan, aduh, ngapain aku, keluar sombongnya, ngapain aku sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah sementara aku diciptakan dari api. Itu kata setan. Ya, jadi setan itu membangkang, nggak nurut sama perintahnya Allah. Maka karena membangkang, kata setan, aku dikutuk dan masuk ke dalam neraka. Dan sekarang, kata setan, ketika melihat ada orang yang sujud tilawah, ada manusia nih, diperintah kalau mendengar, mengetahui, mendapatkan atau membaca ayat sajadah, disuruh sujud, dia mau sujud. Berarti kan kebalikannya setan kan yang terjadi kan? Kata setan, maka baginya surga. Bu, kok setan tahu, Bu? Ya karena dia sudah pengalaman kalau tidak mau nurut itu dikutuk masuk ke neraka. Artinya nenek sujud tilawah itu bukan sekedar dapat pahala. Pahalanya gede. Bisa masuk surga. Ini lagi-lagi yang ibu mau ingatkan ke kamu. Mengapa kok ibadah yang sepertinya enteng-enteng, hanya 1 menit dikerjakan, kok banyak yang meninggalkan? Karena kamu memang dihalang-halangin sama setan. Dibikin tidak mau ngafalin doanya. Akhirnya nanti beralasan, hei kamu tadi kan baca ayat sajadah, kok nggak sujud tilawah? Oh, saya nggak hafal, Bu. Padahal udah disuruh sama Bu Rumzi ngapalin. Nanti ya. Nah, itu suka dicariin alasan sama setan supaya tidak mengerjakan. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau kita itu melaksanakan sujud tilawah, kata Zaki tadi, setannya lari, takut sama kita, ambil nangis, ibaratnya ambil ngomel-ngomel dia. Ngomel-ngomelnya bagaimana? Aduh, celaka dirinya sendiri maksudnya. Dulu aku tidak mau disuruh sujud, aku dikutuk masuk neraka. Sekarang manusia tuh yang lagi sujud tuh, dia disuruh sujud dan mau, maka baginya surga. Ya, seperti itu anak-anak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Maksudnya kan tadi kan alasan kita sujud sejadah ini kan karena membaca sama mendengarkan kan, Bu. Nah, sama menemukan. Maksudnya menemukan ayat sajadah itu maksudnya apa, Bu? Ya, misalnya nih kamu lagi beres-beres buku, ya, beres-beres buku. Pas beres-beres buku, ternyata ada kertas. Pas kamu mau ngafalin, kamu misalnya nulis, nulis misalnya bukan kertas lah, misalnya dikasih tugas sama Bu Rumzil, tulislah ayat-ayat sajadah, misalnya ya. Nah, ketika kamu itu beres-beres, kamu menemukan ayat itu. Ya, kamu tidak sedang membacanya, kamu tidak mendengarkan orang lain membacanya, tapi menemukan ayatnya yang kamu tulis berupa tulisan. Tapi kamu tahu itu ayat sajadah. Nah, itu juga disunahkan untuk sujud tilawah. Itu yang dimaksud dengan menemukan. Mengerti, Noah? Paham, Bu. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ya.
Siapa lagi yang mau bertanya? Nah, anak-anak, ketika sujud tilawah itu anak-anak, yang dibaca itu sajadah wajhi hanya 1 kali ya. Tidak usah diulang 3 kali. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tugasnya itu seperti biasa dihafalkan dengan artinya. Ya, caranya bagaimana? Ditutup matanya. Ya, ditutup matanya, dihafalkan. Videonya di-store ke grup. Nah, sudah, Bu? Sudah. Gampang. Prakteknya yang susah. Khususnya yang tidak pernah baca Al-Qur'an. Ya, bagaimana kita mau baca mau melakukan sujud tilawah kalau kamu tidak pernah ngaji? Ngajinya hanya juz 29 yang disuruh tahfidz. Ya, nggak ketemu sama ayat sajadah. Ya. Nah, ada yang mau bertanya sampai di sini? Nah, sama Bu, kalau misalnya kita kan misalnya kita nemu surat ayat sajadah nih, itu kita salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi aja, Bu? Setelah di terakhirnya. Iya, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasa kalau Ibu di tengah-tengah itu biasa baca doa as'aluka fauza bil jannah. Ya, minta kenikmatan surga. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri. Oke? Jadi kalau yang ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau mau dijeda dengan doa ketika di tengah itu as'aluka fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Pengerjaannya sama dengan sujud syukur, anak-anak. Pengerjaannya sama dengan sujud syukur. Cuman kalau sujud syukur itu doanya yang afdol yang kemarin, yang Ibu suruh, ya, yang Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas sholihin. Yang itu. Bu, saya mau baca seperti ayat sajadah dong, gitu. Ya boleh aja sebenarnya. Ya, cuman kamu kan katanya kalau mobil pengennya yang Alphard, ya kan? Nah, yang inilah, yang yang levelnya level ter gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya, anak? Kalau nggak ada Ibu yang mau bertanya. Nih, perhatikan, yo. Setelah kalian itu ikut meeting atau kamu membaca buku atau membaca materi ya tentang sujud tilawah dan sujud syukur minggu kemarin ya. Coba ada yang tahu apa perbedaannya? Perbedaannya antara kapan dilakukannya, Bu? Yo, gimana? Jelaskan. Jadi kalau sujud tilawah itu dilakukan itu kalau misalnya kita ya tadi nemu atau baca atau mendengarkan ayat sajadah. Kalau misalnya sujud syahwi itu apa ya? Sujud syahwi itu bersyukur kepada Allah, Bu. Itu sujud syukur. Sujud syahwi karena lupa. Oh ya, sujud syahwi ya karena lupa, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan perbedaannya? Ya. Ayo. Syafa, yuk. Syafa Nur. Bisa menambahkan lagi. Ada lagi anak perbedaannya, ada lagi selain sebabnya ada lagi. Ada yang bisa lagi? Joanna. Assalamualaikum Joanna. Aduh, ya udah Ibu sebutin aja ya. Ibu mulai dari yang tadi dikatakan sama Noah. Yang berbeda pasti penyebabnya, ya kan? Kalau sujud syukur itu karena mendapatkan nikmat atau karena mendengar orang lain mendapatkan nikmat. Artinya kita ikut berbahagia, ya, mendengar kabar gembira maksudnya. Atau kita terhindar dari bencana. Itu penyebabnya, ya. Tapi kalau sujud tilawah itu disebabkan karena mendengar, membaca atau menemukan ayat-ayat sajadah. Tuh, dari sisi penyebabnya. Nah, dari sisi pelaksanaannya, ada yang bisa nggak sebelum Ibu yang jawab?
Sisi pelaksanaannya ada yang berbeda. Siapa yuk? Siapa tadi? Ya, ayo silakan. Dafa, menurut Dafa gimana? Ini ada nih di buku ada ya. Apa ya? Kalau Ibu, Yo, boleh silakan. jawab, Bu? Yo. Kalau sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat, sedangkan sujud tilawah bisa dilakukan di luar maupun di dalam sholat. Bagus, itu maksudnya Bu Rumzil ya. Jadi kalau sujud sahwi itu dilakukan ketika sholat. Ya, jadi kalau kita lupa jumlah rakaat atau ragu-ragu atau ada sunnah abad yang kelewat, ya seperti tahiyat awal sudah kita terangkan kemarin kan ya, nah, itu kita sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan? Ya ketika sholat sebelum salam. Ya, kecuali sudah lupa tidak baca, sudah lupa tidak sujud, sudah lupa tidak tahiyat awal, ya. Sudah nyadar mau sujud sahwi, habis tahiyat dia langsung salam, lupa lagi. Ya udah, berarti sujud sahwinya dikerjakan setelah salam. Di luar sholat berarti sudah. Tapi setelah sholat. Oke, nah kalau sujud syukur itu anak-anak, itu semuanya dilakukan di luar sholat. Nggak ada orang yang melakukan sujud syukur itu ketika sholat. Jadi misalnya kamu lagi sholat duhur 4 rakaat, tiba-tiba adik kamu teriak-teriak, alhamdulillah aku dapat juara gitu ya. Terus kamu, saya mendengar kabar gembira nih, mau sujud syukur, kamu lagi sholat. Enggak boleh ya. Kalau kamu mau sujud syukur, kelarin dulu sholatnya, karena sujud syukur itu tidak ada yang dilakukan ketika sholat. Setelah sholat baru sujud syukur, di luar sholat artinya. Nah, kalau sujud tilawah anak-anak, itu ada yang dilakukan ketika sholat, ada yang dilakukan di luar sholat. Kalau yang di luar sholat ya mestinya ketika kamu misalnya baca Al-Quran, ya, baca tadarus Al-Quran, ketemu dengan ayat sajadah, kamu melakukan sujud tilawah. Ya, atau kamu misalnya mendengar orang lain baca ayat sajadah, kamu melakukan sujud tilawah. Itu kan di luar sholat kan ya. Nah, tetapi ketika kamu sholat misalnya, kamu membaca ayat yang mengandung ayat sajadah. Ya. Kalau kamu mah insya Allah tidak bakalan, karena kamu kan juz 30 kan ya yang suka dibaca, dan itu pun yang pendek-pendek. Ya. Juz 30 itu ada itu di Al-Alaq. Itu pun kalau sampai selesai. Ya, di ujung ayatnya itu. Wasjud waqtarib itu merupakan ayat sajadah itu. Jadi kalau kamu baca Al-Alaq sampai selesai itu baru kamu dapat sujud tilawah. Nah, misalnya nih, sholat subuh. Allahu Akbar, sudah baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Suratnya kamu baca Al-Alaq ternyata. Al-Alaq kamu baca sampai selesai. Sampai ayat terakhir, itu kan merupakan ayat terakhir Al-Alaq kan merupakan ayat sajadah. Maka anak, kamu disunahkan setelah baca wasjud waqtarib itu, kamu sujud Allahu Akbar. Loh Bu, bukannya habis baca surat kita itu Allahu Akbar ruku? Enggak. Karena kita mau melakukan sujud tilawah dulu. Ya. Jadi ketika wasjud waqtarib Allahu Akbar langsung sujud. Sujud apa Bu? Sujud tilawah. Yang dibaca apa? Yang dibaca sajadah wajib sampai selesai. Hanya satu kali. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Berdiri lagi kembali ke posisi tadi kita baca surat. Oke? Mengerti? Setelah itu apa Bu? Allahu Akbar, ruku. Lanjutin. Sami Allahu liman hamidah, itidal, Allahu Akbar, ruku yang memang rakaat itu. Sampai di sini paham nggak? Kalau paham, Ibu suruh ngulang. Ibu minta kamu nerangin. Kalau di dalam sholat gimana caranya? Apa Ibu ulang sekali lagi ya? Nanti Ibu minta kamu yang ngulang. Perhatikan. Ibu kasih contoh lain. Kamu mau jadi imam misalnya, ya imam di musola atau masjid.
Ya. Kamu kan ini misalnya banyak hafalannya. Hafalan surat-surat panjang. Jadi kamu tidak mau baca surat yang mainstream. Tidak mau baca kul-kul. Tidak mau baca yang pendek-pendek. Mau ayat yang kayak imam-imam di Masjidil Haram gitu, imam-imam di Masjid Nabawi yang panjang-panjang. Nah, kamu sebagai imam harus cek dulu yang kamu mau baca itu ada ayat sajadahnya apa tidak. Ya, kalau memang ada anak-anak, maka sebelum sholat kamu harus kasih pengumuman. Begini, Bapak Ibu para jamaah sholat titik-titik yang dimuliakan Allah, nanti pada rakaat pertama saya akan membaca surat titik-titik yang di dalamnya ada ayat sajadah. Jadi ketika sampai di ayat sajadah itu, saya akan melakukan sujud. Ya, nah, setelah sujud berdiri lagi seperti posisi tadi pertama, yaitu ketika baca surat. Nah, sekian, gitu. Diharapkan makmumnya sudah ngerti semua, iya kan? Makanya diajarkan ketika kamu masih kelas 8. Kalau nggak ngerti, pusing itu nanti. Ya, kenapa? Karena dulu anak-anak, ibu pernah diceritain sama tetangganya Bu Rumzil. Dia kebetulan ikut jamaah yang sholat subuhnya pindah-pindah. Ke masjid ini, masjid ini, masjid ini. Ibu-ibu. Terus dia cerita-cerita, ada yang lucu. Panggilnya Bu Rumzil, panggil Umi. Ada yang lucu, Mi. Itu di Masjid Kebayoran itu, Mi. Gak tahu itu ya. Aliran apa gitu. Masa subuhnya itu lebih dari 2 rakaat katanya. Masa sih? Ibu sudah curiga, aduh jangan-jangan ustadznya baca ayat sajadah nih. Kan kalau jamaah perempuan nggak lihat anak-anak bahwa ustadz imamnya lagi sujud kan. Dikiranya Allahu Akbar ruku. Tapi ternyata mestinya udah selesai, imamnya belum selesai. Karena nggak kelihatan imamnya. Ya. Dan imamnya tidak memberi penerangan ketika mau mulai. Makmumnya kagak ngeh bahwa itu ayat sajadah. Kalau pintar sama pintar, enggak masalah. Imam pintar, makmum pintar, enggak diterangin enggak masalah. Misalnya, ya imamnya enggak nerangin, tapi makmumnya nyadar itu ayat sajadah, sujud tilawah pasti ini, enggak masalah. Ya. Tapi kalau enggak ngerti, itu yang masalah. Nah, jadi ketika menjadi imam, kasih pengumuman dulu, takutnya ada jamaah yang enggak ngeh. Jadi misalnya sholat subuh ya, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca iftitah, baca Fatihah, kemudian baca suratnya. Ceritanya surat bukan Iqra. Kalau Iqra kan ada di ujung. Ya, misalnya ada di tengah-tengah. Misalnya baca surat apa dari ayat berapa sampai berapa. Baca, kemudian sampai di ayat sajadah, Allahu Akbar. Sujud langsung. Ya, jadi Allahu Akbar itu langsung ke sujud. Baca sajadah wajib sampai selesai. Fatabarakallahu sholikin. Allahu Akbar, berdiri lagi. Ya, dari sujud langsung berdiri lagi. Kalau memang ada ayat lain yang mau dibaca, teruskan masih. Sampai selesai yang mau dibaca. Kalau Bu sampai di situ aja Bu, ya sudah. Habis berdiri, Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud seperti biasanya, lanjutkan. Oke, sampai di sini aja mau bertanya? Enggak, paham tapi kan ya? Kalau di dalam sholat paham ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak yang jadi masalah bagaimana kalau kebalik? Ya, makmumnya ngeh bahwa itu ayat sajadah, imamnya kagak. Mungkin waktu diajarin sujud tilawah lagi tidak masuk. Ya, lagi meeting sujud tilawah sama guru fikih, dia tidak masuk, tidak ikutan atau tidak ngapalin. Jadi dia main baca-baca aja. Jadinya yang seharusnya sujud tilawah dia tidak. Atau misalnya dia nyadar bahwa itu ayat sajadah, tapi dia berpikir sunnah ini gitu. Dia tidak punya pengertian yang mendalam tentang sujud tilawah, dia tidak melakukan. Apakah makmum harus sujud tilawah sendiri? Siapa yang bisa jawab? Yo. Ya. Bagaimana? Ulangi. Kayaknya nggak usah deh Bu. Nggak usah.
Jadi kalau imamnya tidak melakukan, makmum jangan maksain, jangan bilang, aduh imam nih, aduh payah gitu. Udah kan sujud tilawah sendiri, oh jangan. Ya, makmum wajib mengikuti imam. Nah, kalau ada pemilihan imam, jangan pilih imam itu lagi. Ya, kalau bisa kasih masukan, Pak maaf ini begini gitu. Ya, nah, kalau memang tidak mau sujud tilawah, jangan baca di dalam sholat. Jangan baca di dalam sholat. Oke. Nah, itu anak-anak. Jadi kalau mau jadi imam itu ada ilmunya. Makanya ada kamu waktu kelas 7 cara memilih imam gitu kan ya. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling mengerti agama, yang paling tua gitu. Nah, mengerti sampai di sini? Oke, ada yang mau bertanya? Kalau ngertinya mah ngerti Bu, cuman kalau disuruh tugasnya itu yang susah. Ya, kamu anak-anak kalau disuruh ngafalin, kamu harus sadar bahwa itu untuk kamu ya. Ibu ingin kamu itu ditakutin sama setan. Jadi anak-anak kalau orang itu sujud tilawah, setan takut sama kita. Oh ya Bu, iyalah kan tadi katanya Zaki setannya lari terbirit-birit. Itu bukan kata Zaki sih, kata Nabi. Jadi setannya itu lari terbirit-birit anak-anak, takut nangis. Sambil ngomel-ngomel ke dirinya sendiri, celaka nih kata setan. Dulu aku disuruh, tidak mau. Aku dikutuk masuk neraka. Ini nih orang disuruh sujud tilawah, walaupun hukumnya sunnah dia mau. Maka baginya surga. Bu, jangan-jangan setannya bohongan, Bu. Kan setan pembohong ya. Enggak, kalau ini mah beneran. Lagi bener nih setannya. Soalnya dikutip sama Nabi. Kalau nggak bener, nggak dikutip sama Nabi. Ya, manfaatnya anak-anak kamu harus ingat ya. Kalau setan sudah takut sama kita, kita mantap. Kamu tahu nggak siapa anak yang sahabat Nabi yang paling ditakuti sama setan? Yang kata Nabi, siapa? Umar ya, Bu? Iya bagus. Iya bagus, Umar. Iya benar, Abiyi sama Roma benar, Umar. Sayyidina Umar itu kata Nabi, kalau ada Umar bin Khattab itu lagi jalan lewat jalur A, setan tidak berani lewat jalur A juga. Dia dia menyingkir, mencari jalur lain karena takut sama setan. Kita mau jadi Umar kan tidak bisa. Paling enggak kita melakukan sujud tilawah. Setannya takut, lari anak menghindar dari kita. Kalau sudah kita itu dijauhi sama setan, enak. Kamu kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadang-kadang kan masih digoda juga. Berkali-kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan kamu sudah minta perlindungan ke Allah. Kenapa? Kuatan setannya menggodanya. Ya. Jadi kalau kalian sudah mengerti, insya Allah kalian mau. Tinggal kamu baca Al-Qur'annya. Nah, yang jadi masalah kalau kalian itu sudah hafal. Nah, berarti kamu kan sudah bisa tuh melakukan. Tinggal nunggu kapan melakukannya ya kan. Sementara orang melakukan sujud tilawah itu kalau mendengar. Di rumah kamu tidak ada yang baca Quran. Kamu tidak pernah mendengar ayat sajadah. Atau ada yang baca ayat sajadah, kamu nggak ngeh bahwa itu ayat sajadah. Berarti kamu kan harus membacanya sendiri kan, supaya kelihatan di Quran ada tandanya. Nah kamunya kagak baca. Baca tapi nggak nyampe-nyampe. Akhirnya tidak pernah melakukan sujud tilawah. Nah, itu masalahnya. Jadi ini berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Ya. Nah, jadi saran burumzil ya. Dalam sehari itu anak-anak, kamu kan ada target tahfidz, ya kan? Kamu pilih target tahfidz misalnya dalam seminggu ada 10 ayat. Kamu mau bacanya tiap apa? Oh, saya misalnya habis asar pas nyantai. Jadi misalnya seayat. Itu seminggu kamu ketutup itu anak-anak. Ya, bisa nyetor. Ya, apalagi kalau misalnya 2 ayat sampai lebih cepat selesainya. Kalau maghrib habis sampai isya, saya mau baca tadarus. Yang mau ngatamin, yang dimulai dari Al-Fatihah sampai juz 30. Misalnya. Nah, jadi habis maghrib sampai isya kamu plot untuk membaca Al-Quran. Nah, insya Allah kamu akan ketemu dengan ayat sajadah. Ya, misalnya kalau dari subuh, habis sholat subuh, saya mau baca Yasin. Kalau habis duhur, saya mau baca
Al-Muluk. Kalau habis asar saya mau baca misalnya tadi ngafalin misalnya ya. Seperti itu anak-anak. Jadi siapkan waktu untuk tadarus Al-Qur'an. Ya. Nah, itu anak-anak. Kalau baca Al-Qur'an yang ada suaranya. Yang ada suaranya ya supaya kalau salah-salah sama orang tuanya bisa diperbaiki. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu ulang lagi ya tugasnya ya. Kalian silahkan hafalkan doa sujud tilawah. Apa sayang? Tadi siapa yang angkat tangan? Mau bertanya? Nggak jadi, oke. Ya, Ibu ulang. Oh ya udah. Ya, Ibu ulang tugasnya kalian hafalkan yang bunyinya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang sampai ujung itu. Ya, kalau di LKS pendek kamu ambil yang di buku cetak. Ya, kalau enggak di e-book. Sama artinya. Nah, kalau sudah setorkan seperti biasa, matanya ditutup, ya. Kemudian di videonya kirimkan ke grup. Ya. Nah, sampai kapan, Bu? Ya secepatnya lah, karena kalau ditunda-tunda, ini sudah ada 3 tugasnya kan? Sujud sahwi, sujud syukur, sekarang sujud tilawah. Kalau ditunda-tunda nanti kamu semakin banyak, padahal doanya itu pendek-pendek. Ya, ingat, yang menghalangi kamu supaya tidak mau ngafalin itu setan lah. Karena setan nggak mau kamu praktek. Oke anak-anak, udah mengerti semuanya? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Alhamdulillah. Ya udah, alhamdulillah. Anak-anak kalau sudah mengerti semua, kita berdoa ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya dihafalkan, tapi diterapkan. Bukan cuma sekarang, sampai mati. Sampai kamu dewasa nanti. Ya, nanti kamu ajarkan ke anak kamu. Ya, mudah-mudahan kamu punya anak yang soleh-solehah. Amin. Ya udah ya. Ibu akhiri sampai di sini, tapi jangan live dulu, kita foto dulu. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan live sayang. Ini kok tinggal 8. Masya Allah. Tadi udah 90. Udah berkurang dah muridnya, belum sih 10. Ayo, semuanya dibuka. Kanza. Ya. Ya. Masya Allah, ini dari tadi tidak dengerin nih, pada keluar, Masya Allah, jangan keluar, live dulu, foto dulu nak, jangan live dulu nak, ingat ya, walaupun nanti ibu sebutin, aduh, kamu ngerti nggak sih anak-anak? Ya sudah deh, yo, anak-anak, ya sudah, biarin, kalau nanti kamu inian nggak ada fotonya, biarin, 1, 2, 3. Tahan ya. Tahan dulu. 1, 2, 3. Apa Hanif? Jangan di ini dulu Hanif. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Ahmad Zaki, Faren, Rana, Darel, Finza, Joanna, Noah, Raisa Nazwan, Feliza, Putih, Fadel, Ahtar, Safa, Adina Nisrina, Naila, Abiyi, Zaki, Naifah, Raisya, boleh live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Ayo, selanjutnya. Dikata jangan live. Masya Allah, kamu anak-anak. Yuk, Izzati. Kameranya dibuka, Nak. Yuk. Ayo. Nadia kurang ke atas. Sultana kurang ke atas. Yuk kurang ke atas. Fabrian kurang ke atas, Nak. Ya. Yo. Keila juga mana? Keila. Cepetan Keila, kurang ke atas, Nak. Nggak kelihatan kamunya. Kelihatan ini hanya lampunya. Sultana juga. Insya Allah. Yuk, 1, 2, 3.
Hafiz, Diandra, Zalika, Iris, Faris, Kanza, Anissa, M. Alif, Kalisa, Rizky, Cutfara, Naifah, Nadia, Naufal, sama Fabrian Agista boleh left. Terima kasih, Bu. Sama-sama Nana. Terima kasih, Ya. Bu. Yuk sama-sama. Yuk terakhir. Yuk. Ayo Kezia Dewi Azmi. Azmi kurang ke atas Azmi. Sultana kurang ke atas ini. Kamu kelihatan lampunya doang. Keila kurang ke atas nak. Ayo nak, ibu tunggu nak. Raka kurang ke atas nak. Cakep backgroundnya Raka. Yuk, Masya Allah. Quinza, yuk. Keila, dikit. Ya, bagus. Sultana nih. Ahtar. Kenapa, Bu? Kamu mana mukanya? Ya. Tapi saya kelas 9, Bu. Enggak apa-apa, ikut aja, yuk. Ikut cepetan. Ayo, biar kelihatan mukanya. Bagus yuk. Sultana, ayo tinggal nunggu Sultana doang nih. 1, 2, 3. Oke, Izati, Keila, Faras, Meila, Bramara, Bilkis, Seloh, kemudian Atasha, Dimas, Rizik, Davina, Kansa, Raka, Sazia, Rania, Dafa, boleh left. Ya. Ayo. Terakhir. Wah, ini gerombolan yang nggak buka video nih. Ya udah ada, yang penting ininya ada namanya. Cuman ibu lebih suka kelihatan wajah tuh anak. Nanti dibilang nggak aktif kamu sama guru. Ya, jadi guru itu anak-anak. Resti kamu kebalik videonya. Balik dulu, kameranya balik begini. Balik. Nah, gitulah. Jadi guru anak-anak supaya kamu paham ya, itu di survei di supervisi nanti dilihat. Misalnya Bu Rumsil bilang saya Jimit, berapa yang ikut? Ibu bilang 90, pas dihitung mukanya enggak sampai 90. Ini juga ya enggak dibuka ada orangnya apa enggak gitu kan ya, apa ditinggal tidur ibunya ya. Itu jadi masalah nanti ya. Yuk, 1 2 3. Ditahan. Oke anak-anak, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama Nana. Salah masuk Google Meet, Bu. Enggak apa-apa. Saya kira hari ini, rupanya hari Jumat, Bu. Udah sejam lebih, Bu. Iya, enggak apa-apa lah buat belajar ya.